Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Rahmatul Mufidah, NIM 126 101 202 117 dari kelas HES5C. Di sini saya akan membahas mengenai materi 5 mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, yaitu tentang cara mengajukan hak serta mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Pertama, saya akan membahas mengenai cara mengajukan hak. Ada 6 tahap, yaitu yang pertama, tahap pendaftaran gugatan. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, pendaftaran gugatan diajukan sesuai dengan kompetensi relatifnya. Kompetensi relatif yaitu dimaksudkan untuk mengetahui pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menangani perkara perdata yang sedang diajukan. Tahap yang kedua yaitu membayar panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara yaitu biaya sementara yang finalnya akan diputuskan setelah putusan pengadilan. Untuk tahap yang ketiga yaitu registrasi perkara. Registrasi perkara ini yaitu pencatatan perkara ke dalam buku register perkara untuk selanjutnya mendapatkan nomor gugatan dan akan diproses lebih lanjut. Untuk tahap yang keempat yaitu pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan. Jadi, pelimpahan berkas perkara ini harus segera dilakukan agar sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, serta biaya ringan. Dan untuk tahap yang kelima yaitu penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim untuk memeriksa serta memutuskan perkara perdata tersebut selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu penetapan sidang. Penetapan sidang dituangkan ke surat penetapan paling lambat 7 hari setelah majelis hakim menerima berkas perkara. Lalu setelah itu, pihak yang berperkara, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, diperkenankan hadir ke dalam sidang yang telah ditentukan. Dan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yaitu ada 4 pihak. Yang pertama ada pihak penggugat. Pihak penggugat ini yaitu pihak yang merasa haknya telah dilanggar, lalu ia melaporkan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan keadilan. Untuk yang kedua yaitu pihak tergugat. Pihak tergugat ini yaitu pihak yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak si penggugat. Untuk pihak yang ketiga yaitu pihak turut tergugat. Pihak turut tergugat ini yaitu digunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang dan pihak tergugat ini tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Jadi pihak tergugat ini tidak perlu menyiapkan jawaban untuk tidak menyiapkan replik maupun duplik. Dan untuk pihak yang terakhir atau pihak yang keempat yaitu pihak penggugat intervensi atau pihak tergugat intervensi. Pihak intervensi ini merasa dirinya berkepentingan dalam perkara perdata yang diajukan tersebut dan pihak intervensi ini dapat mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Dan untuk yang terakhir, saya juga akan membahas mengenai penggabungan gugatan. Jadi, penggabungan gugatan ini yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Syarat melakukan penggabungan gugatan ini yaitu ada 2. Syarat yang pertama yaitu ada penggabungan gugatan harus terdapat hubungan erat di dalamnya. Jadi, antara gugatan yang digabung harus ada ikatan batin atau harus ada konektivitas di antaranya. Dan untuk syarat yang kedua yaitu terdapat hubungan hukum. Jika dalam komunikasi subjektif dengan objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan penggabungan gugatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.